Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jalia Eliana dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang bernomor induk mahasiswa 2020-263, dan moto hidup saya adalah setiap kesulitan selalu ada kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi. Jadi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia yang disusun oleh Saudara Ahmad Jayuli dengan Jurnal Penelitian Hukum volume 17 nomor 3 September 2020 dengan nomor akreditasi 740 AUP 2MI LIPI 04 2016. Latar belakang. Beberapa tahun terakhir ini, hampir di seluruh wilayah Indonesia banyak muncul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum agama. Tindak pidana terhadap kepentingan agama disebut juga penodaan agama. Penodaan agama itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat sulit dihapuskan di muka bumi ini. Motivasi orang melakukan penodaan agama biasanya karena motif politik. Meski penegak hukum menjerat mereka melalui undang-undang PPA maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, tidak sedikit yang tetap mengajarkan aliran yang diyakininya. Tingginya angka kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau penodaan agama, baik yang dilakukan atas nama organisasi, aparat, maupun individu, serta ambigunya peraturan terkait kedudukannya agama dalam negara menimbulkan polemik di masyarakat yang mengancam dan diskriminasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk penelitian penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 3. Apa tujuan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif, analisis? Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Pada umumnya, dalam penyelesaian konflik penodaan agama didekati dari aspek hukum, HAM, dan konstitusi. Dalam kajian ini, penulis hanya akan melihat dari aspek hukum pidana bagaimana pengaturan penyelesaian konflik penodaan agama. Jika melihat hubungan agama dan negara dalam Islam, selalu sering terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah salah satu isu yang cukup dominan perdebatannya sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah itu pula hubungan antara kaum muslim dan non-muslim barat atau Kristen Eropa selalu digambarkan dengan hubungan yang penuh ketegangan. Salah satunya karena adanya fakta terjadinya perang salib atau krusade. Bertahun-tahun dua bentuk penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal karena yang dikaji adalah doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik tertulis di dalam buku maupun keputusan hakim di pengadilan. 3. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif, analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang konflik penodaan agama dan penyelesaian melalui penelitian keputusan atau library research dengan menekankan pada sumber data
data sekunder. Kesimpulan dan syarat. Berdasarkan hasil analisis tulisan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP pada awalnya itu hanyalah mencakup pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan pasal 156A ke dalam KUHP berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 bahwa peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial, cenderung subjektif, multitafsir, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Konflik penodaan agama yang terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada, serta kuatnya tekanan dari pemahaman golongan mainstream. Dari sisi substansi, implementasi pasal 156 dan pasal 156A KUHP masih sangat normatif, baik isi maupun konsep, sehingga implementasinya belum berjalan optimal walaupun sudah ada jurisprudensi terkait permasalahan tersebut. Saran, penyelesaian konflik penundaan agama yang terjadi seharusnya itu tidak hanya didekati dengan pendekatan hukum pidana saja, tetapi bisa juga dari sisi HAM dan konstitusi. Oleh karena itu, upah yang dapat dilakukan secara efektif adalah melalui proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan. Konflik penuh dan agama sejatinya itu tidak menutup ranah dialog dari beberapa pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan penguatan forum umat beragama bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan konflik beragama dan berkeyakinan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.